Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Kemenak, kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini Selasa 24 Ramadan 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 26 April 2022 Masehi. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yaitu Bapak Haji Musta'in Hakim SAG MHI, yang kali ini akan mengambil tema Yuk Tunaikan Zismu. Sholawat dan salam tak lupa kami aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin. Sahabat Kemenak yang dirahmati Allah, lebih baik sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber pada sore hari ini, mari kita yel-yelkan dulu tentang zakat wakaf. Zakat hebat, wakaf keren. Aku cinta zakat dan wakaf. Ayo kita bareng-bareng. Monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat hebat, wakaf keren. Aku cinta zakat dan wakaf. Terima kasih. Seperti ini, Pak. Berarti harus semangat, nggih. Iya. Diulang lagi, nggih. Zakat hebat, wakaf keren. Aku cinta zakat dan wakaf. Terima kasih. Baiknya sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu sahabat Kemenak, narasumber kita Bapak Haji Musta'in Hakim SAG MHI. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat dan harus lebih baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan Allah di akhir-akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Pak, masalah sore hari ini kan sambil nunggu waktu berbuka kan kita isi podcast ini dengan tema Yuk Tunaikan Zakatmu. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama-sama dan kita beri kesempatan kepada beliaunya untuk menyampaikan materi yang akan disampaikannya. Monggo Pak Haji. Iya, terima kasih Pak Badrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mari kita awali dengan pembacaan surat Al-Asr 3 kali dengan harapan acara podcast ini senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa illalladzina amanu wa bisolihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan seluruh keluarga besar Kementerian Agama, sahabat Kementerian Agama, dimanapun saja panjenengan berada. Jadi tentang masalah pelaksanaan zakat infak sodako di Banyuwangi ini sangat menarik untuk kita kaji di bulan Ramadan untuk saat ini. Karena apa? Karena zakat ini, bulan Ramadan ini salah satu namanya adalah Syahrul Zakat, Pak Badrul. Karena apa? Pelaksanaan zakat fitrah itu tidak mungkin dan tidak boleh di selain bulan Ramadan. Sehingga selain Syahrul Rahmah, Syahrul Mubarak, ya, Syahrul Lailatul Qadri, salah satunya juga yang menjadi tanda khusus Ramadan adalah Syahrul Zakat. Sehingga kita sangat tepat ketika membicarakan tentang masalah zakat. Itu Pak Badrul. Terus gini Pak, misalkan ya, jenengan kan bergelut di penyelenggara zakat dan wakaf.
Saya punya pertanyaan. Oh, Bagaimana gambaran atau fenomena umum tentang pelaksanakan zakat infak sodakoh terutama di Kabupaten Banyuwangi ini, Pak? Menurut panjenengan bagaimana? Iya, terima kasih Pak Badrul. Saya mengawali tentang fenomena pelaksanaan zakat infak sodakoh ini dalam skup nasional, ya. Nasional, nggih. Berangkat dari hasil penelitian Kementerian Agama Pusat yang bekerja sama dengan Pusat Kajian Strategis Basnas di tahun 2021 kemarin. Itu begini Pak Badrul. Jadi Kementerian Agama dan Kajian Strategis Basnas itu melakukan penelitian terhadap OPZ, bukan UPZ ya. OPZ itu organisasi pengelola zakat. Dilakukan ke seluruh provinsi, sekitar 32 provinsi Indonesia. Ya, dilakukan penelitian pengukuran indeks kepatuhan syariah. Hasilnya ya dari 32 provinsi itu hasilnya rata-rata itu coro dinilai itu ya lumayan lah, sekitar 58 ya coro rapot ya. Itu 58 nggih. Ya, atau swidak lah. Itu kan nilainya cukup baik. Iya, melebihi 50 berarti Pak ya. Melebihi 50. Lumayan. Gitu. Salah satunya yang dinilai ini secara global dinilai rata-ratanya nilainya sekitar 58 sampai 60. Artinya apa? Organisasi pengelola zakat ini sudah dinilai lumayan. Ada dua hal yang menarik dalam penilaian itu. Yang pertama terkait dengan masalah regulasi. Yang kedua tentang manajemen. Ya, jadi kaitannya dengan regulasi itu mendapat penilaian tertinggi. Ya, kisi-kisi dari penilaian itu salah satunya di bidang regulasi zakat itu nilainya tinggi sampai 77. Kalau kita lihat kan dinamika tentang masalah regulasi zakat kan luar biasa bagus. Ya. Yang terbaru ini bagi panjenengan sedaya baik Basnas, OPZ, rekan-rekan saya di LAS itu harus tahu tentang masalah aturan yang terbaru yang menjadi referensi kita bersama tentang pengelolaan zakat itu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Terus kemudian ada PP-nya Nomor 14 Tahun 2014. Ini yang terbaru. Itu artinya kemudian dinilai kok cukup tinggi sampai angka 77 itu karena memang dinamika regulasi ini luar biasa bagus sehingga mendapat indeks prestasi yang cukup bagus. Sementara yang paling rendah itu di sisi manajemen. Pengaturannya gitu, dari manajemen mengaturnya yang jadi, kurang, Pak. Organisasi pengelola zakat itu di sisi manajemennya dianggap istilahnya ya kurang maksimal sehingga penilaiannya cukup istilahnya cuma di angka 58. Ya, kalau umpamanya dari sisi regulasi itu nilainya baik 77. Ini urusan manajemen dinilai cuma 58. Itu kan secara umum Pak, seluruh Indonesia. Untuk mengenai misalkan ingin tahu kondisi yang di Banyuwangi sendiri bagaimana? Ketepatan secara nasional itu kemudian mengerucut di wilayah Jawa, Bali, dan NTB, termasuk tentu saja di Banyuwangi. Itu yang dilaporkan itu untuk yang tertinggi nilainya itu sampai 66 itu untuk daerah istimewa Yogyakarta. Sementara yang paling rendah itu di NTB mendapat nilai 44. Itu apa faktor dari jumlah penduduk muslimnya atau gimana? Kalau yang NTB kan kayaknya ya dinilai tentu saja tentang tadi di sisi manajemen itu. Gitu. Termasuk dalam hal ini Banyuwangi prediksi saya ya di antara 66 sama 44 itu. 66. Iya. Kalau sekilas saya pernah baca untuk Basnas Banyuwangi
itu kalau dari sisi laporan keuangan itu sudah memakai standar akuntansi publik. Sudah menasional berarti Pak ya. Artinya keuangannya itu tidak hanya dinilai oleh lokal istilahnya saja. Lokal orang yang sekedarnya saja, tapi sudah menggunakan akuntan publik. Itu dengan predikat bahwa laporan keuangannya itu sudah standarnya itu wajar. Alhamdulillah ya. Banyuwangi berarti. Bahkan kemudian ditegaskan oleh Kementerian Agama dengan nilai patuh. Jadi secara syariah Basnas Banyuwangi itu sudah dinilai patuh. Dari sisi standar ekonomi laporan keuangan sudah dinilai wajar. Kan gitu. Kepatuhan berarti melaksanaan syariahnya itu tadi nggih. Sudah oke. Pelaksanaan syariahnya berarti sudah. Menurut saya di antara 6644 ya 55 ya, alhamdulillah atau lebih baik dari itu. Mendekati Jogja umpamanya. Itu sudah lebih baik. Itu Pak Badrul. Terus untuk potensi zakat infak sodako sendiri yang di Banyuwangi itu bagaimana Pak? Kalau bisa tahu gambarannya. Oh iya. Saya kembali merujuk pada prediksi atau estimasi nasional ya, karena yang sering kali kita lihat datanya itu dari laporan Basnas nasional itu lebih sering kita jumpai di laman-laman medsos itu. Kalau kita tahu bahwasanya potensi zakat di Indonesia itu, para sahabat Kemenak, potensi zakat di Indonesia itu perlu kita ketahui ada 217 triliun. 217 triliun se-Indonesia. Iya, 217 triliun. 32 itu provinsi satu tahun. Ya. Realisasinya untuk saat ini baru terkumpul ya, karena pengumpulan zakat, jadi terkumpul sekitar 8 triliun. Selisihnya banyak sekali Pak Haji. Nah, itu artinya Yang baru bisa dikumpulkan itu, ini by data ya. Basisnya basis data. Artinya orang itu mengeluarkan zakat infak sodako pada lembaga yang resmi itu dilaporkan baru 8 triliun. Itu sama dengan 4% dari 217 triliun. Baru 4%. Baru 4%. Terus yang 96% ini bagaimana? Apakah mereka melalui sendiri karena tidak? Itu persoalannya. Memang kita membahas ini kan by data. Terkait diri Banyuwangi, kalau umpamanya disamadekankan 4%, kita tahu laporan dari rekan-rekan saya yang luar biasa di Basnas itu kan untuk pendapatan pengumpulan zakatnya dalam setahun kan 3,5 miliar Pak Badrul. 3,5. Ketika dibandingkan dengan hasil pengumpulan di tingkat nasional itu baru 4%. Berarti potensi Banyuwangi ini zakat infak sodakonya tembus ke sekitar 85 miliar. Satu tahun. Kalau kita gali sungguh-sungguh itu Pak ya. Karena memang ini emas harta yang terpendam. Kudu dijogeri terus. Harus digali dan tidak boleh bosan-bosan untuk mengajak saudara-saudara kita berarti Pak Haji. Iya, jadi potensi zakat Banyuwangi, saya pernah dengar itu ketika Pak Anas menjabat, itu beliau sepertinya mengatakan potensi zakat 60 miliar. Kalau saya bandingkan dengan potensi zakat nasional dengan asumsi 4% tadi, maka ketika kita baru mendapatkan 3,5 miliar, berarti totalnya potensi zakat kita 85 miliar. Harusnya itu yang di Banyuwangi. Dan ini luar biasa kalau tadi benar yang disampaikan Pak Badrul, digarap dikelola dengan serius, tidak henti. Atau gini Pak, mungkin karena kredibilitas masyarakat yang sebagai mujaki kurang begitu tahu tentang keberadaan Basnas, atau bagaimana ini faktor yang sehingga yang kurang dari itu tadi tidak bisa tergali sesuai dengan prediksi 85 cuma 3, itu tadi itu Pak. Iya memang Pak. Ini menjadi rata-rata kan berarti. Tadi saya sampaikan secara nasional
termasuk Banyuwangi kan menjadi persoalan kita bersama, baik tingkat nasional, regional, termasuk untuk Banyuwangi. Jadi ada beberapa persoalan yang harus diberikan solusi atau dipecahkan agar pelaksanaan zakat infak sedekah khususnya di Banyuwangi ini bisa maksimal. Terkait dengan masalah kendala pembayaran zakat itu Pak Badrul, itu yang pertama persoalannya itu karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kewajiban masyarakat terhadap masalah zakat. Ini rendahnya bahwa ini merupakan kewajiban mereka yang harus dibayar. Padahal sudah banyak penyuluh, banyak ini menyampaikan itu masih belum Pak. Memang perlu hidayah kayaknya masyarakat kita itu Pak Haji. Iya. Ini Mas, jadi kendalanya itu yang pertama, rendahnya kesadaran kewajiban zakat. Yang kedua terkait dengan rendahnya trust. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga zakat yang ada. Ini faktor apa biasanya Pak? Mungkin pernah mereka merasa kecewa atau gimana, atau biasanya gimana ini kalau karena kurang percaya pada salah satu faktornya kurangnya keterbukaan. Kurangnya keterbukaan. Seandainya umpamanya dalam hal ini lembaga zakat itu senantiasa menyapa muzaki, tentang laporan keuangannya, bahkan diekspos di media cetak atau media elektronik. Ini kan dalam salah satu cara-cara kiat-kiat kita menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat. Terus yang ketiga tentang pemahaman cara hitung berbeda-beda. Cara hitung zakat itu berbeda-beda. Sebenarnya itu alasan itu sebenarnya memang kelendik cara ngitungnya kan memang kadang gini Pak Haji, ada yang mengatakan zakat itu dikeluarkan setelah dikurangi beban biaya yang setiap hari kita keluarkan. Tapi kalau berpikir demikian, kalau biasanya namanya manusia, pasti biaya hidupnya akan dibesar-besar, akhirnya tidak jadi zakat kalau gitu. Yang repot kan yang begini nih Pak Haji. Memang tentang masalah cara hitung zakat itu banyak pandangan, banyak pendapat. Ada ulama yang menyatakan bruto kotor dikeluarkan dulu. Ada baru yang kemudian berangkat dari pendapat imam yang menyatakan netonya setelah dikurangi untuk biaya termasuk operasional. Tapi nanti kalau gitu itu akhirnya apa? Bisa akhirnya yang malah tidak zakat Pak Haji itu. Sehingga kemudian tinggal milih, kita tawari jenengan muzaki atau mustahil. Gitu. Otomatis kalau rekan-rekan PNS kalau ditawari gitu kan malu. Gitu. Pak, saya ini setelah dihitung-hitung saya ini ternyata masuk. Berarti mustahil. Ini sudah daftarkan, nanti kita santuni. Berarti repotnya gaya hidup berarti itu Pak Haji, bukan karena kebutuhan akhirnya mereka itu, sehingga repotnya gaya hidup tadi. Iya betul. Terus yang selanjutnya yang menjadi kendala ketika dihitung dalam 1 tahun. Mencap nisabnya. Kok ketemu nih gede? Maneman hari Pak Haji. Karya keheman borong wes gitu. Itu. Tapi solusinya harusnya Pak, kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Setiap kita mendapatkan langsung sudah kita keluarkan gitu. Itu lebih baik kayak gitu seandainya. Jadi istilahnya ada takjil. Jadi takjil itu sahabat Kemenak tidak hanya masalah berbuka puasa, takjil zakat juga ada. Pembayaran zakat itu juga karena ada. Untuk mengantisipasi yang seperti ini. Yang eman-eman tadi bahwa ternyata kok 1 tahun bendol, ternyata banyak dibeli enak dibelikan emas sudah berapa nantinya gitu akhirnya dijadikan saham atau untuk putar lagi untuk usaha, diberikan hadiah pada karyawan kan gitu sehingga kemudian perlu ada takjil yang sudah diterapkan terutama Kementerian Agama mulai tahun-tahun dulu sudah alhamdulillah ketika
Kepala Kantor Pak Haji Arifin itu secara tegas para pejabat wajib zakat dipotong melalui gaji bendahara, langsung bendahara. Mulai bendahara. Itu untuk instansi yang di Kemenak. Misalkan kalau yang lain Pak, sumber instansi lain yang sama-sama ASN misalkan yang jenengan ketahui bagaimana selama ini Pak? Ini yang perlu nanti tentu saja ada penguatan literasi, edukasi, sosialisasi terkait dengan zakat ini. Dan yang terakhir yang menjadi kendala pembayaran zakat, Pak Badrul, karena tidak direncanakan. Tidak di planning makanya ini selaku muslimat yang baik terkait dengan masalah kewajiban zakat ini berarti sudah diperhitungkan harusnya, dari awal Pak, itu harusnya dirembuk dengan istri, dengan suami, dengan pendamping kita terkait dengan gaji lagi tidak hanya gaji. Ini persoalan yang perlu saya sampaikan. Ini menjadi usul saya kepada kepala kantor dan ajakan kepada rekan-rekan PNS Kabupaten Banyuwangi, bahwasanya pernah saya sampaikan kita itu ternyata belum zakat. Artinya apa? Bahwa selama ini kita zakatnya itu separuh hati. Karena yang dipotong itu baru gaji, belum tunjangan yang lainnya, tukinnya belum lauk pauk. Mestinya jadi secara keseluruhan, seluruh penghasilan kita dijadikan satu, gajinya, tukinnya, lauk pauk dan pendapatan yang lain itu dijadikan satu, kemudian dikeluarkan 2,5%. Nah ini mohon maaf sekaligus usulan kepada kepala kantor, bagaimana ini bisa terlaksana. Terwujud. Jadi teman-teman termasuk saya sendiri itu dipotong gaji dan yang lainnya. Ini butuh strategi yang kuat ini berarti Pak Haji untuk menyampaikan. Tentu saja kan pernah terjadi di sebuah instansi ketika sifatnya himbauan itu dapatnya 100 juta. Ketika instruksi yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawainya, alhamdulillah langsung naik dari 100 juta menjadi 1 miliar. Itu karena karena perintah. Seorang kepala juga mengacunya pada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim. Ambil. Gas perintahnya ambil, gitu. Sehingga kemudian perintah ini diteruskan oleh seorang kepala untuk memerintahkan kepada bawahannya harus mengeluarkan zakatnya. Itulah. Terus sehingga kemudian karena ada kendala pembayar zakat, otomatis ada upaya untuk menumbuhkan kesadaran zakat. Dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran zakat itu, yang pertama yang harus kita lakukan sosialisasi yang terus menerus. Boleh berhenti, tidak bosan-bosannya. Kepada semua pihak. Itu. Yang kedua, penguatan literasi kepada stakeholder. Orang-orangnya Kemenak ini siapa saja? Penyuluh, penghulu, para kepala, para guru itu termasuk menjadi stakeholder, menjadi sebuah potensi yang beliau ini nanti dikuatkan literasinya tentang zakat. Itu. Kemudian pembinaan secara kontinu, Kementerian Agama selaku yang meluruskan tentang masalah regulator kepada pelaksana yang dalam hal ini Basnas dan LAS. Itu bahkan terkait dengan ini aturan yang terbaru itu Pak Didin, Profesor Didin menyatakan kekurangannya adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Ini yang repot Pak, karena padahal undang-undang sudah tegas tapi sanksinya belum ada yang penerapannya yang belum. Seandainya ada klausul di aturan zakat itu, yaitu menghendaki ada sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak mau atau enggan untuk membayar zakat. Itu.
Terus gini Pak Haji, untuk peran serta Kemenak itu sendiri pada Basnas kira-kira bagaimana? Iya Pak Badrul. Saya teringat masa lalu ya, Pak Haji Slamet kepala kantor kita terdahulu, Pak Haji Muhlis, Pak Yasin yang saya masih ingat, insya Allah juga Pak Haji Jali. Itu beliau terlibat istilahnya menjadi pengurus di Basnas Kabupaten. Sebelum adanya Basnas itu ada Baskap. Baskap, oh ya masih ya. Ya, Baskap itu Bas Kabupaten. Nah itu yang saya ingat itu dari 80 juta dikelola oleh rekan-rekan Baskap menjadi 2 miliar. Ketika itu Pak Sekdanya Pak Kandi, Pak Haji Kandi. Masih langsung Sekda ketuanya dulu ya, belum komisioner sekarang. Ya, belum ada. Ketika ada Basnas mulai ada komisioner itu. Ya. Jadi mulai 80 juta menjadi 2 miliar. 2 miliar. Yang dari 2 miliar ini trennya kemudian diteruskan oleh rekan-rekan Basnas. Untuk peran serta Kementerian Agama, alhamdulillah untuk saat ini bayar zakat rekan-rekan Kementerian Agama itu luar biasa, jempol pokok, top markot top dari Kementerian Agama, Kepala KUA, Kepala Madrasah dan yang lainnya itu di total sekitar 500 juta. 500 juta. Nah, sementara pengumpulan Basnas ini kan 3,5 juta. Itu artinya kalau kita sudah setor 500 juta lebih, kita berkontribusi dalam hal pengumpulan zakat ini sudah tembus 15%. 15% dari total. Insya Allah akan dengan izin Allah akan bertambah melalui tangan dingin kepala kantor kita. Jadi yang tadi itu harapan bukan hanya potong harapan dan doa mumpung hari puasa ini, mudah-mudahan doanya terkabul ya. Tapi keseluruhan mungkin semuanya dan pendapatan yang lain juga dijakatkan. Itu Pak Badrul. Cukup Pak Badrul. Cukup. Terima kasih Pak Haji Mustain Hakim yang telah menyampaikan statementnya tentang zakat, terutama mudah-mudahan kita ke depan khususnya ASN Kementerian Agama bisa istiqomah di dalam membayarkan zakatnya melalui UPZ yang ada di Kemenak, kemudian kita setorkan ke Basnas Kabupaten Banyuwangi. Sebelum kita akhiri Pak Haji, mohon statementnya sekaligus nanti kita tutup dengan yel-yel tadi Pak Haji. Biaran monggo Pak Haji, statement terakhir. Ya, dalam hanya menegaskan kembali tentang masalah zakat ini adalah potensi yang terpendam. Karena itu sama-sama kita gali. Tentu saja zakat infak sedekah ini dalam rangka menanggulangi 3K. Kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Insya Allah dengan kita bersama bisa menanggulangi bahkan memberantas 3K yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan doa kita terkabul Pak Haji. Iya. Terima kasih Pak Haji. Mari kita tutup, kita akhiri sebelumnya dengan yel-yel zakat tadi nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat hebat, wakaf keren. Aku cinta zakat dan wakaf. Sahabat pemerhati Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini dulu podcast pada sore hari ini. Mudah-mudahan di nuansa 24 Ramadan 1443 Hijriah ini, 26 April 2022 Masehi, kita senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. Apa yang diharapan kita, terutama dari harapan dari Bapak penyelenggara zakat wakaf ini untuk memaksimalkan perolehan zakat di Kabupaten Banyuwangi dapat terwujud. Amin. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.